kurang semangat nih Bapak Ibu. Saya coba kasih pantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke rumah Pak Anies. Mampir dulu ke rumah Bu Atuh. Untuk semua selamat hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ustadz Huda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidz dan ustadzat, khususnya yang hari ini sedang akan menyampaikan dan berbagi, Ustadzah Juniati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di forum seperti ini yang sangat bagus sekali, ketika kita di tengah-tengah kesibukan kita perlu juga ada sesekali kita bertukar pikiran, saling mengingatkan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang guru. Berbicara guru penggerak, kalau lihat moto guru penggerak itu sungguh luar biasa, yaitu tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Nah, seharusnya moto ini tidak hanya sebagai disematkan kepada guru penggerak sendiri, tapi semua guru semestinya seperti itu. Apalagi sudah disebut sebagai guru penggerak, harus lebih dari situ. Kenapa? Karena memang seorang guru adalah seorang yang kemudian nanti akan dilihat anak-anak, orang yang kemudian harus bisa menginspirasi anak-anak, kemudian bisa memotivasi dan membuat anak-anak jauh lebih ingin kemudian meningkatkan apa yang menjadi prestasi mereka, sehingga guru dituntut untuk sempurna sebenarnya. Dan guru tidak hanya bisa menasihati saja, tapi juga harus bisa menjadi model, menjadi orang yang ada di depan. Khususnya saat ini sedang belajar guru penggerak, yaitu Ustadzah Juni, harus bisa menjadi yang terdepan, bisa memaksimalkan sisi-sisi aktivitasnya sehingga mempengaruhi sekitarnya untuk lebih aktif, kemudian memerankan sebagai seorang guru. Tidak hanya sekedar teori yang kita pelajari, tapi lebih tepat bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana memahami dan juga menerapkan budaya positif. Ini sudah kita miliki sebenarnya, namun perlu kita tingkatkan, perlu kita maksimalkan di kehidupan pesantren ini. Saya membayangkan bagaimana ketika anak-anak kita yang sedang mempelajari Quran ini mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran agama yang juga bersumber dari Al-Quran juga hadis itu dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menghormati, menghargai temannya dan menghormati gurunya, menunjukkan sikap yang semangat dan seterusnya. Dan itu juga bisa terinspirasi dari kita sebagai seorang guru yang ada di depannya. Mungkin itu sebagai pembuka pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Juga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini untuk juga bagaimana membuat kita lebih semangat untuk menjadi guru yang baik di pesantren Tahfidz Darul Quran Putri Cikarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurul Huda selaku Kepala SMA Darul Quran atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang Bapak Ibu guru hebat SMA Darul Quran. Di kegiatan kita ini kita akan belajar bersama, berkolaborasi bersama dan mensukseskan kegiatan positif, yaitu kegiatan aksi nyata diseminasi untuk praktek baiknya. Nah, tujuan kegiatan diseminasi ini adalah peserta dapat memahami konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Filosofi Ki Hajar Dewantara, yang Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu guru, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru seperti petani yang sedang menanam padi. Jadi petani diibaratkan adalah guru, kemudian padi diibaratkan sebagai murid, dan sawah diibaratkan sebagai sekolah. Petani yang menanam padi akan tumbuh menjadi padi, tidak mungkin tumbuh menjadi jagung. Begitu juga guru, kita menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas guru hanya menuntun dan memastikan tingkah lakunya agar selamat sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Konsep utama modul budaya positif, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Keenam, posisi kontrol dan restitusi. Ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma yang pertama. Jadi ini kita akan mengadakan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan ada B. Tugas A adalah menyobek kertas, kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan dalam salah satu tangan atau digenggam. Buatlah kepalan seolah-olah benda tersebut sangat berharga. Kemudian yang B adalah mencoba dengan sekuat tenaga atau berbagai cara, bisa membujuk, mengancam, menghardik, kemudian merayu atau menyuap
agar si A dapat membuka kepalan tangan. Kita simulasikan nggih Bapak Ibu. Jadi saya minta Bu Azizah sebagai A. Bu Azizah sebagai A ini dia memperoleh sebuah kertas, dan kertas ini sangat berharga. Bisa-bisa sebuah tiket Metawin, Bu Sefrin. Ya, jadi bagaimana tindakan Bu Azizah sebagai A? Ya, tentunya saya akan mempertahankan barang itu sekuat tenaga supaya tidak jatuh ke tangan orang lain karena itu sangat berharga buat saya. Oh, begitu. Jadi Bu Azizah akan mempertahankan apa yang dia miliki. Nah, selanjutnya teman yang B, Bu Sefrina, bagaimana tindakan Anda untuk merayu, membujuk, atau bagaimana dengan tindakan Anda seolah-olah Anda ingin sekali dengan apa yang di tangan A? Dengan doa. Dengan doa, Masya Allah. Jadi dengan cara yang sangat mulia ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Oke. Apakah yang terjadi? Ya, jadi dengan kita bisa belajar dari paradigma ini bahwa kita sendiri yang dapat memotivasi diri kita sendiri. Kekuatan terbesar itu dari dalam kita sendiri. Untuk semangat, untuk kemudian kita menyerah, itu berarti berada dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi dalam diri kita, apakah kita akan menyerahkan atau menggenggam dengan sekuat tenaga motivasi tersebut, ya Bapak Ibu. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil. Selanjutnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-dikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi yang dirubah itu adalah kerangkanya. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, pembelajaran paradigma baru, Bapak Ibu. Jadi di sini bahasanya yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu kalau kita ngajarin murid gitu untuk menghafal bisa. Jadi kan tahap gaya belajar masing-masing murid itu berbeda. Bisa dicontohkan dengan lagu seperti ini ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah hafal semua ya. Nah, kreatif dan bernalar kritis ini adalah ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Bagaimana pembelajaran diferensiasi? Nah, seperti kita tahu, saya dan metode pembelajaran sebelumnya itu kan menggunakan metode klasikal. Jadi dengan metode yang sama kita memberikan ajaran kepada murid, kemudian dengan penilaian yang sama. Itu pembelajaran klasikal. Sekarang adalah pembelajaran diferensiasi. Gimana pembelajaran diferensiasi? Yaitu kita pembelajarannya menggunakan ini Bapak Ibu, gaya belajar siswa.
Jadi di sini bisa dilakukan dengan angket untuk kebutuhan pribadi atau untuk skala kecil kebutuhan guru mata pelajaran itu bisa menggunakan angket. Jadi angket ini kapan dilakukan? Yaitu ketika tahun ajaran baru. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita mendesain pembelajaran kita. Nah, angket ini itu tujuannya agar kita mengetahui gaya belajar murid itu seperti apa. Gaya belajar murid itu ada yang visual, kemudian ada yang auditorial, kemudian ada yang kinestetik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang lagu yang saya nyanyikan tadi itu pembelajaran apa Bapak Ibu? Auditorial ya, jadi dengan lagu. Kalau kinestetik dengan gerakan. Jadi yang bernalar kritis itu menggunakan gerakan gitu. Jadi kita mendesainnya seperti itu. Nah, contoh angketnya ini sederhana Bapak Ibu. Jadi kita biar mengetahui. Tadi kan untuk kriteria A itu sebagai pembelajaran yang ini visual ya Bapak Ibu. Kalau yang B itu kan auditori. Kemudian yang C itu kinestetik. Jadi misalnya pertanyaannya, saya sangat suka A mencatat, B bercerita, C menjiplak. Ini murid yang tahu sendiri mereka itu seperti apa. Ya, angket ini nanti ada nama kelas, jadi kita berikan angket ini pada masing-masing murid. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan sederhana contohnya seperti ini. Saya suka membaca dengan gitu ya. Kalau dia menjawabnya A berarti dengan visual. Kalau dia menjawabnya B berarti anak ini cenderung ke auditori. Kemudian kalau dia menjawabnya C berarti dia dengan kinestetik. Begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk skala kecil. Jadi untuk guru mata pelajaran, maksudnya untuk kebutuhan kita pribadi. Tapi kalau untuk skala besar, skala sekolah biasanya bekerja sama dengan lembaga untuk mengetahui gaya belajar murid. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti juga ada untuk diferensiasi produk murid dengan gaya visual itu diperbolehkan menyajikan laporan dalam bentuk tulisan, poster atau infografis gitu ya. Kemudian yang murid dengan gaya belajar auditori dengan cara apa? Yaitu dengan cara video atau audio. Ya seperti tugasnya Bu Seria kemarin ya, itu dengan video audio. Nah, itu berarti gaya belajar auditori. Kemudian dengan demonstrasi, misalnya dengan praktek gitu, berarti anak ini dengan gaya belajar kinestetik. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Ini lagi Bu. Yang kedua tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tujuan disiplin positif itu untuk apa? Nah, disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku, tutur kata, dan ini dilakukan oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid karena kita tugasnya sebagai guru. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi dalam diri untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus
harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya merdeka di sini adanya tidak ada tekanan ataupun paksaan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan apa yang paling pokok Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia? Bapak Abi? Bertahan hidup, kebutuhan yang paling dasar. Kemudian Ibu Suami. kebutuhan kasih sayang. Oke. Ibu Ikrimah? Iya, saya. Bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, kemudian rumah, sandang, papan. Kalau di Jawa kan gitu ya. Ada sandang, ada papan, ya Bapak Ibu. Nah, realitasnya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak Ibu, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, pakaian tadi ya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kesehatan itu sangat penting Bapak Ibu ya. Itu termasuknya kebutuhan untuk berdasar hidup. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan. Kemudian ada rasa berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kasih sayang. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, dan diakui atau didengar. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi di sini sudah jelas penjelasannya untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ini ada kasus nih Bapak Ibu. Ada kasus ini. Ya, Bu Sabrina, wali kelas 10 MIA 1 sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Mawar, yang seringkali meminta bekal makan siang murid lain dengan paksa. Ini dengan catatan dengan paksa ya Bapak Ibu ya. Jika Anda pada situasi Bu Sabrina, ya ini berarti menjadi Bu Sabrina semua ya, ini ya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, siap-siap saya tunjuk ya, jangan nunduk Bapak Ibu, jangan nunduk. Yang nunduk ditunjuk. Oke. Saya berani nunjuknya yang tinggi. Mawar ini sering minta bekal makan siang ya, dengan paksa. Apa yang saya lakukan? Saya tanya kenapa suka ngambil makan siang temannya. Setelah itu kalau dibilang karena lapar nggak punya duit, saya kasih tahu dulu bahwa itu bukan haknya dia. Gitu. Setelah itu saya beli jajan. Masya Allah, mulia sekali ya Bapak Ibu, Ibu Nurul ini. Setuju ya? Oke. Nah, kira-kira kita juga kepo nih, alasan Mawar sampai gitu tuh ngapain sih? Coba kita lihat yuk. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Ibu
sebaiknya mencari tahu dulu alasan Mawar melakukan tindakan tersebut. Betul ya, tadi Bu Nurul juga mencari tahu penyebab alasan apa yang dia lakukan. Nah, untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Mawar, kita lihat yuk bersama-sama. Kebutuhan bertahan hidup. Mawar lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Termasuk Bu, Pak? Kemudian kebutuhan kebebasan. Mawar merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti bekalnya itu aja ya, Bapak Ibu. Ini juga catatan buat kita yang punya anak, Bapak Ibu. Jadi nanti memberikan bekal yang bervariasi ya. Betul. Nah, penguasaan. Mawar merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini jiwa-jiwa preman nggih, Bapak Ibu nggih. Kemudian kesenangan. Mawar hanya iseng, wah, iseng banget nih, dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Walah, ini malah udah wali kelasnya bingung, ternyata dia iseng doang nih ternyata. Kemudian yang terakhir, kasih sayang. Mawar menjadi lebih diperhatikan oleh temannya. Jangan-jangan dengan kita tidak tahu background keluarganya, apakah dia terpenuhi kasih sayang dengan orang tuanya. Makanya dia melakukan hal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri sendiri. Nah, secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dia melakukan hal tersebut ada tujuannya. Mari kita simak video berikut ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video ini? Silakan Bu Laili Khairun Nisa. Pelajaran yang diambil dari video tersebut adalah ada itu kan ada rintangan ya, ada tantangan, ada pohon yang tumbang, kemudian bagaimana caranya pohon tumbang itu disingkirkan biar orang lain bisa lewat, biar lintasnya dengan jalan lancar. Maka harus sama-sama untuk menyingkirkan pohon tersebut. Kalau sendiri nggak bakal bisa. Baik, terima kasih Ibu Laili atas jawabannya, bagus sekali. Jadi ketika kita melihat suatu masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri Bapak Ibu. Apalagi itu masalah yang besar. Pohon tadi itu sangat besar, ya. Nah, perlu ada yang menggerakkan anak kecil Bapak Ibu, anak yang bukan siapa-siapa. Dari dia, keinginan dia, kemudian dari dalam diri dia
ya, motivasi untuk membantu, untuk bisa berubah. Nah, awalnya dia kesusahan, ya. Nah, kalau kira-kira kalau anak itu sendiri bisa nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Butuh kerjasama, kolaborasi, support dari semuanya. Dan tujuan ini juga akan dirasakan oleh bersama juga. Demikian ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Itu termasuk teori motivasi perilaku manusia. Ketika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masih motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, itu baru motivasi internal. Saya tanya Bapak Ibu, kalau dari sini ke Hosana naik motor, kira-kira Bapak Ibu pakai helm tidak? Pakai helm ini buat apa Bapak Ibu? Selain keselamatan, peraturan. Selain itu, biar gak masuk angin. Masya Allah, untuk kesehatan berarti ya. Selain itu, ada yang takut polisi? Ya, baik. Kalau alasannya itu untuk kesehatan, agar kita aman, itu termasuk motivasi internal dalam diri kita. Tapi kalau alasannya takut polisi, kemudian takut orang lain melihat, nah karena dengan imbalan atau apa, itu termasuknya motivasi eksternal. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Saya mau tepuk semangat dulu ini. Boleh ya? Oke, saya aba-aba ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Diulangi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, tujuan disiplin positif sekarang Bapak Ibu, menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang terdapat jangka panjang. Jadi motivasi dari dalam ini dampaknya jangka panjang. Kemudian kalau motivasi yang dari luar itu jangka pendek ya Bapak Ibu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada dua identitas Bapak Ibu, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagalnya yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian membuat tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang Bapak Ibu. Kemudian korban itu harus mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti kalau dengan hukuman, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Memang ada rasa tidak nyaman untuk murid, tapi ini dalam jangka waktu pendek, bukan jangka waktu panjang. Kemudian korban bisa diabaikan, dan yang terakhir murid akan dibuat tidak nyaman. Nah, yang paling betul yaitu restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti dan murid mendapatkan penguatan. Restitusi, kita seperti restitusi Bapak Ibu, jadi masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar tentang tanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Nah, sebagai guru kita bisa bantu untuk bertanya, yaitu
apa yang kamu yakini, begitu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tugas kita hanya membantu murid untuk menyelesaikan solusinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita mengajak atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid mengetahui untuk solusinya sendiri. Nah, di sini kita mari berlatih ya Bapak Ibu. Tulisannya agak kecil, saya bacakan. Kalau tindakan gurunya seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, begitu. Nah, itu termasuknya hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kemudian lari lapangan 20 kali misal, hukuman. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Masya Allah, Bapak Ibu pintar-pintar sekali. Nah, ada bahasa dihukum oleh penghargaan atau hadiah. Nah, kita ingat Bapak Ibu, waktu SD kita itu ada peringkat kan Bapak Ibu, peringkat 1, 2, 3, kemudian sampai 10 besar ya di kelas ya. Nah, itu kenapa sekarang tidak boleh? Nah, gitu ya. Nah, kita akan belajar di sini. Dihukum oleh penghargaan atau hadiah. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang sesuatu atau penghargaan atau hadiah agar seseorang itu melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut, ya Bapak Ibu. Jika tidak dilakukan, maka orang tersebut akan berhenti melakukan hal yang kita inginkan. Jadi di sini ada faktor ketergantungan Bapak Ibu, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya gimana nih? Jika penghargaan diberikan kepada seseorang dan dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan iri Bapak Ibu. Dan sebagian orang yang tidak suka, maka sebagian orang akan tidak suka dengan orang yang mendapat penghargaan itu. Nah, ini penyakit hati Bapak Ibu ya, di sini begitu. Jadi yang awalnya berteman, dia akan kesel sama temannya karena melihat temannya ini diberi hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum. Mengharapkan suatu penghargaan tapi tidak mendapatkannya, maka akan ada rasa bersalah dan seolah-olah dihukum. Contohnya seperti waktu kita SD, udah biasa peringkat 1, ini dapatnya peringkat 2 atau 3. Nah, si anak ini akan merasa bersalah, baik bersalah kepada orang tua dengan gurunya. Nah, karena ada peringkat ini membuat anak ini merasa terhukum kalau dia tidak mendapatkan juara 1, 2 atau 3. Seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Bahasanya itu bukan kesepakatan atau peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid dan mewujudkan budaya positif. Kenapa pakai kata keyakinan? Karena keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik tadi Bapak Ibu, sehingga lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan.
pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada tahap-tahapannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap anak nanti kita kasih kesempatan untuk mengutarakan apa keyakinan kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti bisa berubah nih Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ya, ini Bapak Ibu proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 IPA 2. Jadi tiap anak-anak kasih post-it, kemudian mereka boleh menuliskan keyakinan apa yang mereka inginkan. Dan ini kan harus seluruh anggota kelas yang ikut berpartisipasi. Kemudian setiap anak akan menempelkan ke papan tulis. Ya, kita bacakan satu-satu. Ketika kata-katanya itu hampir mirip, berarti kita samakan. Misalnya mengangkat kalangan ketika akan mulai bertanya, kemudian menghargai guru yang sedang menjelaskan. Itu kan sama aja dengan tidak berisik waktu pelajaran, itu kan hampir sama. Jadi kita globalkan. Nah, keyakinan kelas ini baiknya tidak terlalu banyak agar anak-anak itu paham. Kalau kebanyakan nanti mereka malah lupa. Oh, keyakinan kelas yang kemarin kebanyakan ya. Jadi ketika sifatnya itu hampir mirip, kita samakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dibuat poster, ditempel di dinding agar anak-anak ingat keyakinan kelas. Ketika mereka ada yang melanggar, kita arahkan. Nah, keyakinan kelas kemarin kita seperti apa? Coba gitu. Kita ingatkan kembali. Oh iya, kita itu tidak boleh membuang sampah di kelas, misalnya seperti itu. Maka mereka akan ada rasa kesadaran dari dalam dirinya sendiri dan malu untuk melakukan, karena itu sudah menjadi keyakinan kelas yang mereka sepakati. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol dan restitusi. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kira-kira posisi kita sebagai guru itu yang nomor 1, 2, 3 atau 4 atau 5? Kira-kira mana Bapak Ibu? Nomor 3. Ada yang nomor 3 sebagai teman. Jiwa kebapakan ya ini ya. Ada lagi Bapak Ibu. Ayo posisi kontrol kita. Pemantau. Kok nggak ada penghukum? Nah, simpan jawabannya di dalam hati Bapak Ibu, karena biar kita yang tahu sendiri jawaban kita. Kita simak video berikut ini. Sebentar Bapak Ibu, saya kencengin dulu. Sini kamu. Mulai Bapak Ibu. Posisi kontrol penghukum.
lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, ini Bapak Ibu, udah 3 belum dilakuin, ditambah lagi jadi 5. Nah, posisi kontrol penghukum itu cirinya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, ya Bapak Ibu, membentak dan berkacak pinggang. Nah, dampaknya pada murid apa ketika posisi penghukum ini? Murid menjadi pendendam, Bapak Ibu. Kita lihat di berita-berita kan seperti itu ya, banyak murid ya. Kemudian murid tidak suka dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Ya, awalnya tidak suka dengan gurunya, berdampak pada pelajaran yang diampu. Ini sangat rugi sekali Bapak Ibu. Kemudian kita lihat video posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu sudah bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau begitu bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Nah, ada kata dari murid maaf sekali, itu merupakan indikator dia merasa bersalah sekali. Nah, di sini konteksnya guru itu akan malah seperti curhat, mengeluh kesahkan ketakutan guru. Sebetulnya gurunya yang takut nih terjadi apa-apa pada dirinya ketika murid itu terlambat. Nah, di sini cirinya yaitu gurunya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dampaknya bagi murid apa Bapak Ibu? Yaitu anak cenderung rendah diri, tidak memiliki percaya diri karena adanya rasa bersalah tadi. Oke, selanjutnya posisi teman yang dijawab oleh Bapak Jamal. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Ini saya ngomong-ngomongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Saksa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di sini adalah posisi teman. Jadi nadanya ada sendal dan guraunya ya. Cirinya yaitu suaranya akan melemah ya. Tadi suaranya kan yang untuk posisi penghukum, dan kedua tadi itu nadanya agak tinggi. Nah, untuk posisi teman ini suaranya akan melemah, tapi cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya untuk murid apa? Murid akan bergantung pada satu orang karena ada rasanya ketergantungan tadi. Nggak apa-apa yang guru pikir tadi ibu ini gitu ya. Kemudian murid kurang mandiri.
Waduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan Untuk ketertinggalan kamu. Nah, di sini cirinya untuk posisi pemantau atau monitor adalah guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atau mendukung murid melakukan sesuatu. Tapi dampaknya untuk murid adalah murid akan menghitung konsekuensi. Ya, kalau dia konsekuensi, kalau dia reward atau hadiah, dia akan menghitung juga. Keterkaitan nilai-nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuh hati untuk mandiri. Jadi dorongannya itu masih eksternal, bukan internal. Nah, ini posisi manajer Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Mengenai diri sendiri dan orang lain. Di sini dikaitkan dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. informasi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini posisi manajer ya. Di sini cirinya yaitu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atau mendukung murid untuk melakukan suatu solusi. Jadi kita itu hanya mengarahkan saja. Dampaknya yaitu murid menjadi lebih mandiri, murid lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku ketika ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira ini posisi kontrol guru yang apa Bu? Pembuat rasa bersalah. Setuju nggak? Dikunci jawabannya ya Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Yeay. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol. Alhamdulillah, masya Allah. Tuh ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini kira-kira apa? Manajer. Coba kita lihat. Oke. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, kita tepuk semangat lagi Bapak Ibu. Saya aba-abain lagi ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat.
Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Materi masih lanjut Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya Bapak Ibu. Jadi nggak malu anaknya ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih positif, kemudian lebih disiplin serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini ketika orang melakukan kesalahan itu perlu ada pemulihan Bapak Ibu. Ya, karena dia merasa bersalah banget itu, mereka perlu ada rasa pemulihan. Kemudian memantau murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada pertama menstabilkan identitas, ya. Nah, dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu guru pernah kok gitu. Jadi anak itu tidak ngedon banget. Kita agak merendah seperti itu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, terus untuk kata menyemangatkan, kita bisa menyelesaikan ini ya gitu. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu, dengan menggunakan kata-kata positif. Kemudian kamu berhak merasakan itu. Ini menstabilkan identitas. Ada 3 tahapannya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita nanyain nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kita akan bertanya seperti itu. Jadi, biarkan mereka mengutarakan alasannya mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi, misalnya ini adalah kesalahan yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh dia, tapi dia melakukan rasa bersalah itu. Jadi kita kasih kata-kata positif ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kaitannya dengan keyakinan tadi Bapak Ibu. Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas? Nah, gitu kan ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Gitu. Kemudian kamu itu mau menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Itu bisa kita lakukan untuk penanganan kasus. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di kasus ini adalah ada anak yang mencontek, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Neng, silakan. Terima kasih Bu. Apa kabar Neng? Sehat? Alhamdulillah. Pertama, menstabilkan identitas. Bu, kenapa ya saya dipanggil? Oh iya, Ibu lihat tadi pasukan Dunia ini tampak gelisah dan sempat membagikan contekan kecil ke Alka. Apa itu betul, Nak? Aku sebenarnya saya tadi mencontek. Saya mau beberapa jawaban. Ini ada apa? Kalau boleh tahu, nah ini validasi tindakan salah. Saya kasihan sama Akal. Berbagi dan cerita untuk bekerja untuk pulang hari ini. Kemarin di rumahnya ada Akarina. Jadi saat menanyakan soal, saya bantu memberikan jawabannya.
Maaf ya Bu. Ibu paham, Kak Ilmi ingin membantu teman yang susah. Sekarang, apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Saat mengerjakan ulangan, kita harus mengerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke, iya betul. Apakah tindakan yang tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat keyakinan kelas tersebut? Saya tidak mengulangi perbuatan saya. Saya mendengar ulangan dengan jujur dan menjawab. Saya mengenal fakta untuk belajar bersama. Oke, baik sekali langkah yang telah kalian ambil. Ibu berterima kasih dan kamu mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Ya, sekarang Neng boleh pulang. Hati-hati di jalan ya, Nak. Baik, Bu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah tanggapan murid. Terima kasih Bu Juni telah membantu saya memberikan solusi untuk kasus permasalahan saya. Kedepannya saya akan menunjukkan ulangan dengan jujur dan bertanggung. Terima kasih sebelumnya dan saya akan melaksanakan kegiatan kelas tersebut. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, di sini saya butuh tanggapan dari salah satu atau salah dua Bapak Ibu tentang kegiatan ini. Silahkan, ada yang mau memberikan tanggapan atas kegiatan kita hari ini? Ibu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, alhamdulillah kita dapat pengalaman ya. Jadi mulai dari bagaimana kita harus mendekat ya, atau memberikan solusi gitu ya kepada anak-anak yang sekiranya ada di kelas bermasalah dan sebagainya seperti itu. Dan terima kasih atas ininya Bu Jumi ya, presentasinya Bu Jumi, alhamdulillah luar biasa. Jadi semoga bermanfaat buat kita dan bisa kita aplikasikan di dalam kelas untuk anak-anak didik kita. Begitu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ustazah Jumi sudah berbagi ilmu yang menarik ini, meskipun mungkin ini pertemuan yang singkat, perlu kita perdalam kembali teori-teori dan apa-apa yang sudah kita dapatkan sehingga lebih aplikatif. Karena mungkin ketika kita menghadapi berbagai masalah juga bisa jadi tidak sesederhana itu, sehingga kita bisa ketemu formula yang sangat bagus sehingga anak-anak ini tetap ketika ada problem bisa menyelesaikan masalahnya dan mereka tidak terpengaruh hal-hal yang kemudian berpengaruh negatif ke jangka panjang. Ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa berdiskusi lebih mendalam terkait dengan nanti apa saja yang kita aplikasikan di SMA kita, SMA Darul Quran Putri Cikarang. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan supportnya. Boleh pantun Bapak Ibu untuk terakhir? Belum. Tahan dulu. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat